Halo sahabat, bagaimana kabar kalian? Amira doakan, semua dalam keadaan sehat, dan kebaikan selalu menyertai kalian semua. Di kota Colorado, Amerika inilah, seorang nenek ditemukan tewas terbakar di basement rumahnya sendiri. Apakah ini murni kecelakaan atau ada sesuatu yang sebenarnya terjadi? Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton video ini sampai selesai. 6 bulan yang lalu suami Susan Hernandez yang bernama Carlos Hernandez meninggal dunia karena faktor usia yang memang sudah tua. Kini nenek Susan Hernandez yang sudah berusia 77 tahun ini, mau tidak mau terpaksa tinggal seorang diri di rumahnya yang cukup besar dan hanya ditemani anjing kesayangannya saja yang bernama Baby. Meskipun tinggal sendiri di rumah, namun salah satu anak Susan Hernandez yang bernama Vanessa Hernandez tinggal tepat di depan rumah nenek Susan, dan Vanessa inilah yang merawat serta memantau nenek Susan. Vanessa ini mempunyai 2 orang anak laki-laki yang masing-masing bernama Devin dan Anthony. Devin dan Anthony sudah tidak tinggal serumah lagi dengan Vanessa karena memang keduanya sudah memiliki keluarga sendiri. Nenek Susan Hernandez sebenarnya mempunyai 7 orang anak, namun semuanya tinggal berjauhan dari Susan kecuali Vanessa, dan di antara semua anaknya sepertinya nenek Susan lebih dekat dengan anak perempuannya yang bernama Katrina. Meski tinggal berjauhan dari ibunya, namun tiap hari Katrina selalu menelpon Susan Fernandez. Pagi hari sebelum dia beraktivitas, Katrina tidak pernah lupa untuk menghubungi ibunya terlebih dahulu. Biasanya dia akan bertanya bagaimana kesehatan Susan, apakah bisa tidur nyenyak, apakah ada masalah, dan sebagainya. Waktu itu bulan Juli tahun 2015 dan seperti biasa di pagi hari, Katrina menghubungi Susan. Ketika menerima telepon dari Katrina, nenek Susan menceritakan bahwa atap rumahnya bocor. Susan juga mengatakan kalau dirinya sudah memberi uang kepada Anthony cucunya, untuk meminta tolong memperbaiki gentengnya yang rusak itu. Susan Hernandez juga mengeluh kalau dia merasa takut jikalau nanti ada pencuri atau orang jahat yang masuk ke rumahnya. Belum lagi kalau hujan datang, pastilah air hujan akan masuk ke dalam rumah. Mendengar cerita ibunya, Katrina mencoba menenangkan dan berkata akan menghubungi Anthony. Pada tanggal 28 Juli tahun 2015, seperti biasanya sebelum beraktivitas, Katrina akan menelpon Susan terlebih dahulu. Saat itu jam menunjukkan pukul 6.45 menit, namun Susan yang tiap pagi menunggu telepon dari Katrina, pagi itu dia justru tidak menerima panggilan dari anaknya. Kemudian pada pukul 7.45 menit, Katrina kembali menelpon ibunya. Katrina berpikir mungkin saja tadi ibunya masih tidur, meski sebenarnya itu di luar kebiasaan sang ibu yang tiap pagi selalu menunggu telepon dari Katrina. Akan tetapi kali ini Susan juga tidak menerima panggilan telepon dari Katrina. Hal itu membuat Katrina menjadi sangat cemas. Dia mulai menduga-duga apa yang sebenarnya telah terjadi dengan ibunya. Kenapa sampai 2 kali dirinya menelpon, namun sang ibu tidak kunjung menjawab. Dengan perasaan yang mulai cemas, Katrina memutuskan untuk segera pergi ke rumah ibunya dengan mengendarai mobil. Namun alangkah terkejutnya Katrina ketika tiba di rumah Susan. Dia melihat rumah ibunya mengeluarkan asap yang cukup banyak, dan sepertinya dari basement dengan pintu yang nampak rusak sedikit terbuka. Katrina yang panik bercampur bingung, saat itu juga langsung menghubungi polisi dan menceritakan apa yang telah dilihatnya sambil meraung-raung histeris. Karena tidak sabar menunggu kedatangan polisi, Katrina mencoba masuk ke dalam rumah ibunya dan langsung menuju ke basement. Dan begitu dirinya sampai di basement rumah, pemandangan sangat mengerikan, sungguh mengaduk-aduk hatinya. Di sana, Katrina melihat tubuh ibunya yang sudah hitam terpanggang kobaran api. Tidak lama kemudian polisi dan petugas pemadam kebakaran tiba di rumah Susan. Namun semuanya memang sudah terlambat karena nenek Susan sudah meninggal dunia terbakar di dalam basement rumahnya. Seorang detektif juga diterjunkan untuk menyelidiki apa yang sebenarnya telah terjadi di rumah nenek Susan. Ketika detektif dan polisi memeriksa di dalam rumah nenek Susan, mereka cukup heran karena tidak ada benda-benda berharga yang hilang. Semua benda tampak masih tertata rapi di tempatnya. Lalu apa motif sebenarnya dari si pelaku dan siapa yang tega membakar seorang nenek sebaik Susan Hernandez?
Kepada detektif, Katrina menceritakan kalau ibunya menyimpan sebuah kotak uang. Barangkali si perampok hanya mengambil kotak uang tersebut, begitu ujar Katrina. Benar saja, saat polisi dan detektif mencari kotak uang yang dimaksud oleh Katrina, kotak uang itu tidak bisa ditemukan. Berarti kini terjawab sudah kalau motif dari si pelaku adalah karena ingin menguasai uang Nenek Susan. Kemudian tubuh Nenek Susan dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Yang mengejutkan ternyata dokter ahli forensik menyatakan bahwa Nenek Susan meninggal bukan karena terbakar, melainkan disebabkan pukulan keras benda tumpul di kepalanya. Jadi kesimpulannya, Nenek Susan Hernandez dibakar dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Polisi pun segera meminta keterangan dari semua anggota keluarga dekat Nenek Susan, termasuk ketiga putri Nenek Susan. Mereka adalah Vanessa, Katrina, dan Brenda, tidak ketinggalan ketiga cucunya yaitu Devin, Anthony, dan Sebastian. Ketika mereka diinterogasi, semua sepakat menyatakan kalau Nenek Susan adalah pribadi yang baik hati, dan sama sekali tidak memiliki musuh. Namun ketika mereka ditempatkan di ruang interogasi secara terpisah, salah satu dari mereka menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Dia adalah cucu Nenek Susan yang bernama Anthony. Ketika dia berada di ruang investigasi secara terpisah, pria itu sepertinya gusar dan tidak bisa tenang. Anthony bahkan tertangkap CCTV mendongakkan kepalanya ke atas, lalu segera pindah tempat duduk. Sepertinya dia sadar kalau kamera CCTV di ruangan itu tepat mengarah ke dirinya. Polisi sebelumnya sudah meminta keterangan dari Brenda, Vanessa, dan Katrina. Katrina waktu itu juga menceritakan kalau ibunya sempat mengeluh masalah atap rumahnya yang rusak, dan bagaimana ibunya juga takut kalau ada orang jahat masuk ke dalam rumah. Selain itu, Katrina juga menceritakan kalau ibunya sudah memberikan uang sebesar $8.000 kepada Anthony untuk memperbaiki atap rumahnya. Ketika tiba giliran Anthony diminta keterangan, pihak kepolisian tentu saja langsung bertanya akan kebenaran cerita dari Katrina. Polisi juga bertanya apakah Anthony sudah membelikan material untuk memperbaiki atap rumah neneknya, dan di mana dia membeli material itu. Anthony yang dicecar pertanyaan seperti itu oleh polisi, seketika wajahnya tampak gugup dan pucat. Pria itu selalu memberi jawaban yang tidak pasti dan berubah-ubah. Dia bahkan tampak marah saat polisi bertanya apakah dirinya terlibat dengan kematian neneknya. Sikap Anthony ini pastinya malah membuat polisi semakin curiga kepadanya. Sesaat kemudian polisi meninggalkannya sendirian di ruang interogasi, karena Anthony sepertinya emosi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pihak kepolisian. Dan sepeninggal polisi, dari kamera CCTV tampak perilaku Anthony yang aneh lagi. Pria itu seperti berbicara sendiri, bergumam, bahkan tiba-tiba dia berdiri mendongak, kemudian muntah di tong sampah yang berada di ruangan itu. Ketika polisi dan detektif kembali bertanya kepada Anthony kapan terakhir kali ke rumah neneknya, Anthony menjawab hari ini sekitar pukul 6.45, namun dia mengaku tidak bertemu neneknya, dan langsung pergi ke rumah Vanessa ibunya. Karena detektif dan pihak kepolisian tidak menemukan cukup bukti keterlibatan Anthony ataupun keluarga yang lain, akhirnya mereka semua dilepaskan. Sejak kejadian Nenek Susan dibakar di basement rumahnya, polisi selalu berjaga di sekitar rumah Nenek Susan dan memasang garis polisi untuk menjaga barang bukti. Beberapa hari kemudian pada suatu malam, Vanessa tiba-tiba tampak menangis sendirian menghampiri salah satu polisi yang sedang berpatroli di sekitar rumah ibunya. Melihat Vanessa yang menangis, polisi segera bertanya ada masalah apa, akan tetapi Vanessa justru tidak menjawab. Kemudian dia memilih masuk kembali ke dalam rumahnya. Polisi tentu saja tidak tinggal diam, mereka segera menuju ke rumah Vanessa untuk mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi, dan setelah dibujuk akhirnya Vanessa mau berbicara juga, dan dia berkata, Aku sangat takut, dia seorang psikopat. Mendengar pernyataan dari Vanessa, tentu saja polisi merasa bingung, takut apa, dan siapa yang dimaksud psikopat. Lalu dengan tetap menangis dan terbata Vanessa menjawab, Anakku Anthony psikopat, dia yang sudah membunuh ibuku. Tentu saja polisi sangat terkejut mendengar pernyataan dari Vanessa. Mengapa dia begitu yakin kalau anaknya Anthony lah yang telah menghabisi ibunya?
Kepada polisi, Vanessa mengungkapkan kalau memang dirinya tidak mempunyai bukti kuat kalau anaknya lah pelaku kejahatan itu. Namun, sebagai seorang ibu dia sangat yakin kalau Anthony lah di balik kematian ibunya. Berdasarkan informasi dari Vanessa, polisi lantas berkoordinasi dengan detektif untuk kembali memeriksa TKP dan melakukan otopsi ulang tubuh Nenek Susan. Ahli forensik pun kembali memeriksa tubuh Nenek Susan dengan teliti, karena memang tubuh Nenek Susan yang sudah hangus, namun ada bagian jari Nenek Susan yang masih utuh, dan dari kuku Nenek Susan inilah berhasil didapat sampel DNA. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata hasil sampel DNA itu adalah milik dari 5 orang, dan kelimanya adalah laki-laki termasuk DNA milik Anthony. Namun karena polisi dan detektif belum bisa menemukan bukti yang kuat, mereka tidak bisa menangkap orang dengan sembarangan. Pihak berwenang dan detektif terus mendalami dan berusaha mencari petunjuk. Mereka mencari informasi para tetangga dari kelima orang pria yang DNA-nya tertinggal di kuku Nenek Susan. Dan salah satu orang yang diminta keterangan oleh pihak kepolisian adalah anak perempuan dari Anthony. Pada waktu itu polisi bertanya, kapan ayahnya terakhir kali bertemu dengan Nenek Susan? Anak perempuan Anthony berkata, kalau ayahnya terakhir kali bertemu Nenek Susan pada tanggal 27 Juli siang. Benar saja, ketika polisi mencocokkan lokasi ponsel milik Anthony, pada tanggal 27 Juli siang, Anthony memang sedang berada di rumah Nenek Susan. Ditambah lagi ada seseorang yang menemukan kartu identitas milik Nenek Susan di sebuah jalan yang tidak jauh dari rumahnya, dan ketika polisi melacak sinyal ponsel milik Anthony, ternyata dia melewati jalan tersebut pada tanggal 28 Juli siang, tidak lama setelah Nenek Susan ditemukan terbakar. Dengan semua bukti-bukti itu, polisi akhirnya yakin kalau pembunuh yang mereka cari selama ini adalah Anthony, dan menurut analisa polisi, modus kejahatannya adalah uang $8.000 atau sekitar 112 juta rupiah. Detektif menyimpulkan kronologinya adalah seperti ini. Ketika Nenek Susan meminta tolong Anthony untuk memperbaiki atap rumahnya yang rusak, Nenek Susan memberi uang sejumlah $8.000 kepada Anthony untuk membeli material, akan tetapi, bukannya untuk membeli material, uang tersebut malah habis dipakai untuk keperluan pribadinya sendiri. Ketika Nenek Susan menanyakan kapan Anthony akan memperbaiki atap rumahnya, dan perihal uang $8.000 untuk membeli material, Anthony menjadi sangat kesal karena uang tersebut sudah habis. Anthony berpikir kalau Nenek Susan terlalu perhitungan dengan cucunya sendiri. Kekesalan Anthony inilah akhirnya yang membuat dia menghabisi neneknya sendiri. Kemudian dia membakar tubuh Nenek Susan di dalam basement rumahnya. 4 bulan setelah Nenek Susan dilenyapkan, akhirnya Anthony diringkus pihak berwajib. Kemudian Anthony disidangkan dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Oleh jaksa penuntut, Anthony dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, tanpa ada pembebasan bersyarat. Sahabat Amira, sampai di sini dulu catatan Amira. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa pada video selanjutnya.